Dalam 3 bulan terakhir, bulan Desember, Januari, sampai pertengahan Februari ini salah satu investor legendaris di Indonesia yaitu Bapak Loh Keng Hong rajin memborong saham GJTL. Nah sekarang pertanyaannya apakah kita juga mau ikutan beli atau tidak? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum saya mengomentari mengenai Pak Loh Keng Hong yang rajin membeli saham GJTL akhir-akhir ini, saya sampaikan dulu kepada teman-teman ya bahwa kami sudah merilis sebuah e-book ya, yang dimana e-book ini berisi mengenai banyak hal menurut saya sangat bagus sebagai bekal untuk investasi jangka panjang kalian ya. E-book ini berisi tentang mindset investasi dan juga 3 contoh saham undervalue yang menurut kami saat ini posisi undervalue dan ada potensi untuk naik 100% ke depan nanti. Nah, apa saja sahamnya, berapa targetnya dan sebagainya ya, bagaimana overview-nya teman-teman bisa baca di e-book kami. Silahkan download dulu e-book kami ya. Linknya di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kalau kita melihat menu insider di aplikasi Stockbit ya, di situ kita akan melihat ya, kita search GJTL insider, kita akan lihat periode bulan Desember, kemudian sampai dengan pertengahan bulan Februari ini Pak Loh Keng Hong rajin sekali membeli saham GJTL. Dan kalau kita total periode antara bulan Desember sampai dengan Februari tanggal 16 kemarin, Pak Loh Keng Hong total sudah membeli sekitar 5,4 juta lembar saham GJTL. Dan kalau kita lihat pergerakan harga saham GJTL periode bulan Desember sampai dengan bulan Februari ini bergerak berkisar antara 1.100-an ya. Jadi ya 1.100, kemudian 1.200 ya, cuman di situ-situ saja. Artinya ya bisa kita gambarkan atau bisa kita simpulkan bahwa Pak Loh Keng Hong mengkoleksi saham GJTL di harga sekitar 1.100. Nah sekarang kan pertanyaannya apakah kita ikut-ikutan mau beli saham GJTL? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa kita tidak boleh ikut-ikutan Pak Loh Keng Hong membeli saham GJTL? Karena ya sudah tentu risk profile kita berbeda dengan Pak Loh Keng Hong ya. Pak Loh Keng Hong seorang value investor yang dimana holding periodnya sangat panjang. Sekarang pertanyaannya apakah kita juga punya holding period yang panjang seperti Pak Loh Keng Hong? Belum tentu. Kemudian kita juga perlu analisa perusahaannya. Apakah perusahaan ya resiko dari GJTL ini sesuai dengan risk profile kita atau enggak? Kalau misalnya kita suka dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin hutangnya kecil ya, selalu rajin membagi dividen, ya tentu saja itu akan berbeda dengan kondisi GJTL yang saat ini bisa dikatakan dari hutangnya pun masih besar dan tidak rajin membagi dividen. Memang dalam 2 tahun terakhir membagi dividen, tapi secara histori itu baru permulaan ya 2 tahun terakhir ini untuk membagi dividen. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan asal kita membeli saham dengan ikut-ikutan orang lain. Entah itu konglo, entah itu ownernya sendiri yang terus membeli sahamnya tersebut, atau bahkan orang-orang lain ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan karena belum tentu risk profile kita sama dengan mereka. Oke, mungkin di section kedua ini saya akan spill ya sekilas saja mengenai kinerja dari GJTL itu sendiri ya, karena kalau kita mau bedah GJTL pastinya akan butuh waktu yang sangat panjang ya. Tentu saja GJTL ini juga menjadi salah satu watchlist kami, watchlist dari The Investor yang pernah kita bedah di tahun 2023 lalu, dari sisi bisnisnya, dari sisi historinya, dari prospeknya seperti apa. Nah, sekitar tahun 2023 lalu sudah kita bahas dalam program membership kita ya, saat harga GJTL di kisaran 600 sampai 700-an. Oke, ini adalah kinerja terbaru ya, rilis di bulan September 2024, di mana dari sisi kinerja GJTL membukukan kinerja yang cukup oke, di mana penjualannya naik 7% dari 12,5 triliun menjadi 13,4 triliun. Kemudian laba kotornya juga naik 14% dari 2,5 triliun menjadi 2,9 triliun, dan laba bersihnya naik 41% dari 689 miliar rupiah menjadi 988 miliar rupiah. Ini adalah kinerja tahunannya posisi September 2024. Lalu gimana dengan kinerja kuartalannya? Nah, kinerja kuartalan untuk periode tahun 2024 menurut saya juga bagus, khususnya pada kuartal 3 2024, di mana pada kuartal 3 kemarin dari sisi pendapatan GJTL mampu menyentuh pendapatan 4,8 triliun rupiah, dan dari sisi laba bersih mampu menembus laba bersih 411 miliar rupiah.
Dan laba kuartal 3 2024 kemarin naik 73% dibandingkan posisi kuartal 2-nya saja. Menurut saya ada dua hal kenapa kinerja GJTL pada posisi kuartal 3 2024 kemarin sangat bagus ya, bahkan labanya naik 73%. Yaitu yang pertama dari sisi harga jual ban GJTL yang naik ya. Jadi memang dari manajemen mengatakan bahwa untuk harga ban sendiri disesuaikan alias dinaikkan untuk periode 2024 kemarin. Ini juga seiring dengan naiknya harga karet sebagai bahan baku utama ban. Sehingga ketika harga karet naik ya mau nggak mau harga jual bannya pun ini juga harus dinaikkan. Yang kedua, kurs rupiah yang menguat. Kita ingat posisi kuartal 3 2024 kemarin rupiah sempat menembus level di bawah 16.000, bahkan level terkuatnya ada di 15.200. Nah, GJTL ini kalau misalkan teman-teman pelajari neracanya, GJTL punya banyak hutang dalam bentuk mata uang dolar. Artinya ketika dolarnya turun, maka ada laba kurs yang dibukukan oleh GJTL. Dan nanti pastinya sebaliknya ya, ketika kurs dolarnya juga menguat atau dolarnya naik, ya tentu saja keuntungan atau laba kurs ini akan berkurang. Karena sekali lagi kalau teman-teman bedah neraca dari GJTL ini, mayoritas ya liabilitas GJTL ini banyak yang dalam bentuk mata uang dolar. Namun ada hal yang menarik dari GJTL ini, bahwa di tahun 2024 kemarin ketika laba bersihnya naik 41%, itu merupakan laba tertinggi sepanjang sejarah ya. Jadi GJTL mampu membuka laba all time high-nya di tahun 2024 kemarin. Selain dari laba yang mencapai all time high, di sisi ROE pun itu juga mencetak ROE tertinggi sepanjang sejarah atau all time high-nya GJTL, yaitu di atas 10% alias sekitar 14%. Tentu saja dengan ROE yang sehat ya, kemudian labanya juga makin besar, akhirnya di tahun 2024 kemarin ya, atau tutup buku tahun 2023, GJTL bisa memberikan dividen sebesar Rp50 per lembar sahamnya. Dan untuk harga 1100 itu menunjukkan valuasi PBV 0,4 kali dengan PI rasio 3 kali. Nah, itu mungkin sekilas ya atau spill mengenai kinerja GJTL terbaru posisi kuartal 3 2024 kemarin. Nah, menurut kalian nih kira-kira menarik nggak nih GJTL di harga 1100-an? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.